Oke, so hari ini lihat muka aku udah bete banget pagi-pagi karena begitu aku datang tuh ada orang baru. Jadi tempatku dipindah dari tempat yang biasa aku duduk dan aku duduk di sini. Lihat tuh, dekat tempat pel-pelan, dekat tumpukan-tumpukan barang, tempat sampah kayak gini. Jadi aku di sini, sedangkan kan aku bukan orang yang kalau ada waktu kosong tuh scroll aja, tapi ada aktivitas yang harus dilakuin. Jadi aku harus pelan-pelan juga nulis. Dan ini aku tuh mau nulis aja aku bikin kardus. Mana duduk di bawah tuh kan lantai ya, udah mah sakit banget. Nanti juga bakalan berdiri seharian. Ini tuh moodnya udah nggak enak aja pokoknya. Kalau ada yang ngomong, sebaiknya jangan diajak ngomong deh, karena mukanya juga udah nggak bisa tersenyum gitu, kayak pokoknya kesel aja gitu. Terus aku lagi nulis karena tiap hari itu kan aku ada list yang harus aku nulis. Tau-taunya aku kesel banget, aku nulis kayak gitu, kayak kesel banget. Terus aku ya udahlah, tarik nafas, duduknya yang sampai kayak gitu. Ini kita bikin kopi dulu aja kali ya, biar moodnya tuh baik lagi. Kita minum kopi supaya moodnya tuh agak enakan lah ya, karena benar-benar kesel banget ngelihatnya. Dan pas aku mau bikin kopi, ternyata airnya juga nggak ada gitu, kayak air minum gak ada, duduknya ditaruhin di pojok sana. Segala hal hari ini tuh kayak menjadi alasan untuk emosi aja pokoknya. Udah aku masukin es batunya, padahal ini hari Senin loh. Harusnya diawali dengan yang manis-manis dan yang senyum-senyum supaya sepanjang 1 minggu nih enakan. Tapi nggak bisa ternyata. Dan pas aku ngecek, airnya nggak ada, kosong semua. Jadi ya udahlah, aku pakai air pakai air minum botolan yang masih di depan. Aku masukin dulu biar bisa karena ini pakai kopi yang bisa dimasukin air dingin aja dan langsung. Ya udah deh, aku bikin kopi supaya benar-benar memperbaiki mood. Kalau nggak minum kopi takutnya nanti makin emosi ya. Jadi ya sebaiknya aku bikin kopi. Kalau udah habis minum kopi pun kadang masih belum oke sih itu moodnya. Cuman ya mau gimana ya, harus benar-benar diperbaiki dulu moodnya ini. Nambahin air dulu, sekaligus aku minum lebihannya biar untuk meningkatkan mood aja sih. Karena hari ini tuh mana pasiennya bakalan banyak lagi kan, jadi ya udahlah, aku mencoba mengatur moodku sendiri walaupun harus duduk di pojokan sana. Nggak apa-apa lah ya. Terus ya udah, setelah aku bikin kopi, aku balik lagi ke tempat itu. Ada aktivitas yang harus aku kerjakan dulu. Dengan begitu, kopi ini akan membantu meningkatkan sedikit mood. Tapi ini jadi pelajaran penting ya. Aku nambahin dulu snacknya sedikit. Aku sambil makan jajan ini, aku ngerjain dulu beberapa hal karena bentar lagi udah ada pasien, tapi aku ada bukan deadline sih, aku mendeadline diriku untuk harus apa gitu. Jadi tetap aku ada target penyelesaian sehari. Dan oh iya, ini kalian harus tahu, aku tuh sekarang seminggu tuh 2 atau 3 kali beli koran. Sebenarnya informasi yang dibaca di situ tuh informasi yang sama aja kayak informasi yang udah lewat di media sosial, sama persis. Cuman ya pengen aja gitu, selain nolongin si orang yang di pinggir jalan yang jualan tapi nggak laku-laku, aku juga
pengen melatih balik diri ini untuk ngebaca tulisan. Jadi aku nikmat banget ya minum kopi sambil baca koran pelan-pelan. Jadi biar mengembalikan kayak suka aja gitu. Nah, makin siang makin ada pasien, makin capek nih. Udah capek duduk, datang harus duduk di sini, terus aku ngerasa kayak bau banget di situ ya. Karena filenya ditaruh di situ, masih basah juga. Ini tuh sampah-sampah. Jadi aku mungkin semprot dulu aja kali ya. Aku nyemprotnya pakai si pengharum ruangan ini biar agak tidak berbau ya. Tapi ini kan pertahannya nggak lama, paling sebentar. Terus kita lanjut dulu ngerjain hal-hal lain supaya bisa. Ini nggak enak banget posisi duduknya, beneran deh. Dan setelah aku pegang pasien, sekarang aku mau makan siang dulu sambil nonton podcast itu. Aku makan siangnya tuh tumis dada ayam pakai bunga kol gitu aja, dan aku capek banget, kaki ini benar-benar capek. Jadi ya udahlah, aku sambil penyembahan aja dulu, bukan penyembahan sih, biar tentram hati ini kita bikin aja lagu rohani dulu ya. Kita lanjut dulu mau ngurusin pasien, biar cepat. Bukan cepat, mau ngurusin pasien mau gimana pun pulangnya itu pasti nanti gitu. mau gimana pun ya, kayak orang kalau kuliah tuh mau sepintar apapun, mau apa-apapun pasti harus ngelewatin 1 atau 2 atau 3 tahun dulu. Jadi kayak mau pasiennya 1 atau mau pasiennya 8 atau mau pasiennya 3 ya tetap pulangnya akan jam 6. Jadi kita mencoba untuk nikmatin dulu dengan rasa kaki yang gak nyaman ini. Tapi ya gitulah ya. Suka gak suka ya harus suka. Suka gak suka harus suka. Iyalah. Kalau gak suka mau gimana lagi. Tapi ini pelajaran penting. Besok-besok kalau jadi bos harus memprioritaskan si orang-orang yang kerja buat kita. Paling tidak dikasih tempat duduk buat mereka, supaya mereka nyaman bekerja, nyaman duduknya, dan mereka juga gak akan sungkan-sungkan loyal ke kita gitu. Tapi kalau kayak gini, dia itu akan memikirkan juga posisi kenyamanannya, harus nyaman supaya kaki nggak sakit. Ini tuh hari ini pasiennya dikit, tapi rasa capeknya tuh capek banget. Jadi aku sempat kayak ini aku harus ngerjain yang lain. Aku sambil bikin case list, sambil pegang pasien juga, sambil isi rekam medis juga, sambil ngapa-ngapain. Dan aku tuh cuman kayak menanamkan di pikiran aku, ini jadi pelajaran penting buat kamu ketika besok-besok kamu menjadi seorang pemimpin, terutama punya orang yang bekerja untuk kamu. Belajarlah untuk memprioritaskan kenyamanan mereka, karena ketika mereka dapetin kenyamanan yang baik, maka mereka juga gak akan sungkan-sungkan buat ngelakuin hal itu buat kita gitu. Kayak mereka akan loyal juga kalau misalkan kenyamanan mereka itu terjamin. Jadi ini pelajaran penting buat aku sendiri sih. Setiap hal dalam hidup ini tuh pasti ada pelajarannya, pasti ada aja yang kita temui. Jadi mencoba untuk menempatkan diri, kalau besok aku jadi orang itu, apa yang harus aku lakuin, karena aku tahu rasanya, ngalamin rasanya gitu, digituin. Dan aku habis pegang pasien menjadikan moodku baik. Aku dikasih duit 100.000, lumayan lah ya. Lanjut lagi, 1 pasien lagi, dan abis ini mungkin pulang kali ya, karena udah sore, udah jam kritis pulang. Ternyata masih ada 1 lagi. Kita ngisi dulu rekam medisnya supaya abis ini kita bisa pulang.
Oke, terakhir ya. Terakhir dan saatnya ini kita sudah selesai sebenarnya. Cuman ngisi-ngisi aku sambil lihat si rekam medisnya supaya bisa diisi besok. Terus ini sudah selesai dan saatnya kita pulang. Tepat waktu kan 18:04 dan gak tahu kenapa aku gak punya jari kali. Setiap kali ini tuh pasti gagal dulu di pertama baru dilanjut. Dan tara, kita pulang dulu di tengah hujan-hujan ini. Hujan banget ini sebenarnya. Tapi aku pulang tuh harus masih melanjutkan aktivitas yang lain. Karena hari ini tuh aku udah ada jadwal. Jadi walaupun hujan, aku bakalan tetap berangkat karena coachnya juga nggak mengizinkan untuk berhenti. Ini aku sudah berganti outfit. Aku pakai jas hujan dulu. Biarkanlah orang gila itu melakukan hobinya ya. Dia habis kerja seharian, moodnya nggak oke, tapi biarkanlah dia melakukan hobinya. Jalan di tengah hujan, terus ya kayak ginilah ya, naik Grab di tengah hujan dan tada, kita sudah sampai sini. Tuh coachnya udah siap-siap nyontoin gerakan, aku masih yang kayak nanti aja lah. Tapi tetap dipaksa harus jalan. Dan itu beberapa latihan buat shoulder dan chest dan back udah. Sekarang tinggal aku latihan sendiri. Coachingnya udah selesai, udah 1 jam ternyata. Dan sekarang aku tinggal latihan sendiri. Sekarang aku nambahin latihan buat ke ke hamstring dan quadricepsnya. Terus aku tambahin bebannya yang 7,5 kilo supaya jauh lebih terlatih ototnya. Cailah, keren kali bah. Ini moodnya udah mulai jauh lebih enak, jadi aku udah bisa enjoy latihan dari pagi loh, padahal dirusaknya. Ini hari Senin, jadi for your information, aku hari Senin tuh nge-gym. Selasa tuh badminton, Rabu TRX, strength and conditioning, terus Kamis nge-gym, Jumat mat pilates, terus Sabtu swing yoga. Belajar jadi istri CEO biar nanti nggak kaget pas sibuk-sibuknya. Nggak sih sebenarnya, cuman aku tuh mau ngisi waktu aja dan udah kebutuhan juga buat investasi buat ke masa depannya. Jadi ya kita akan mencoba menikmati momen ini selagi masih kuat kaki ini, selagi masih ada kesempatan dan masih bisa bayar itu untuk ngambil semua kelasnya. Jadi aku akan tetap latihan supaya bisa buat investasi ini. Aku pakai 20 kilo dulu aja buat shoulder. Dan sebenarnya kalian tahu yang paling capek dari hari ini adalah aku latihan berjongkok dengan benar. Kan selama ini aku jongkok tuh tumitnya masih ngangkat dikit, banyak sih, tapi udah mulai pelan-pelan, udah mulai dicoba. Dan tadi tuh dicoba banget, aduh itu capek banget dan sakit sih. Dan sekarang kita udah selesai di bawah, sekalian aku mau ambil minum di atas. Aku mau latihan kaki dulu sebentar juga di lantai 2, sekalian ngambil minum, sekalian kita latihan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena sebenarnya baterai aku juga tinggal 1%, takut nggak bisa pulang. Jadi aku kesini dulu sebentar, habis itu aku latihan kaki aja. Nah, aku nambahin dulu, nurunin dulu bebannya karena baru mau pakai yang 5 dulu aja. Mandiri ya bun, ngelakuin sendiri. Ini sebenarnya aku masih pengen lama gitu, tapi karena bateraiku tinggal 1%, jadi walaupun hujan aku, karena kalau enggak aku nggak bisa pesan Grab.
baterai aku penting banget, jadi ini aku coba mungkin ya 10 kali atau 20 kali aja dengan beban 5 kilo. Besok kita coba lagi ya. Ini berat weh, jangan dikira nggak berat, ini berat kali nih. Nyocokin dulu kakinya, posisiin dulu. Oke, terus kita dorong dulu beberapa hitungan aja lah ya. Bateraiku sudah bener-bener di 1%, jadi aku nggak bisa lama, masih pengen lama tapi nggak bisa lama karena harus pulang. Aku pesan Grabnya bakalan dari sini biar sekalian pas aku turun dia udah nyampe gitu. Walaupun pas aku turun nyampe sana dia udah lama di sana dan dia nggak bisa ngubungin aku karena HP ku mati. Tapi ini terakhir, janji ini adalah terakhir. Sudah sepi banget, tinggal orang itu lagi treadmill sebentar dan kita pulang. Bye bye.